Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada serial ilmu hadis, di mana ilmu hadis itu salah satu awsa'ul ulum asy-syar'iyyah. Bisa dibilang ilmu hadis itu termasuk ilmu yang paling luas dalam ilmu syariat. Selain juga ilmu fikih yang luas. Karena rujukan ilmu hadis itu banyak sekali dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan ilmu hadis anwa'nya banyak. Ada ilmu mukhtalaful hadis, syarh wa ta'dil, ilmu takhrij, kemudian mustalah hadis, kemudian banyak sekali. Belum lagi buku syuruh hadis, buku syarah hadis, masih banyak yang lainnya. Dan yang kita pakai pada silsilah ilmu hadis ini adalah kitab punya Dr. Manna' Al-Qattan, Mabahith fi Ulumil Hadis, tentang pembahasan tentang ilmu-ilmu hadis, di mana beliau kan yang terkenal, yang biasa kita tahu di ma'had-ma'had itu, beliau biasanya yang masyhur adalah Mabahith fi Ulumil Quran, pembahasan tentang ilmu-ilmu Quran. Itu yang sering dipakai di beberapa jamiah, di beberapa universitas, dan sering dijadikan daurah-daurah. Tapi sedikit yang tahu bahwa beliau juga menulis Mabahith fi Ulumil Hadis, di mana beliau mencoba mengambil setiap ilmu hadis itu, nauk-nauknya, jenis-jenisnya itu diambil yang singkat-singkat. Mustalah hadis diambil singkat, jarh wa ta'dil diambil singkatnya, seperti itu. Nah, sehingga kitab ini itu termasuk yang munasib lil mubtadiin. Cocok sekali untuk pemula. Bisa dikatakan metode beliau itu seperti ikhtisar Muqaddimah Ibnu Shalah. Seperti mencontoh ikhtisar Muqaddimah Ibnu Shalah yang punya Ibnu Katsir itu, yang ikhtisar ulumul hadis. Mencontoh, beliau mentakhsir di setiap pembahasan permasalahan. Seperti itu. Kita masuk pada pembahasan hujjiyatus sunnah atau rutbatus sunnah wa makanatuha fi syariah islamiyah. Kekuatan sunnah atau tingkat sunnah sebagai dalil bahwa sunnah adalah hujjah, hadis adalah hujjah. Sini dikatakan ittafaqal muslimun ala anna ma sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin bersepakat bahwa apa-apa yang bersumber dari Rasulullah SAW min qaulin au fi'lin au takririn, baik berupa ucapannya Rasul ataupun amalannya Rasul ataupun persetujuannya Rasul, fi sya'nin min syu'uni tasyri', di setiap urusan, di urusan-urusan syariat, au syu'uni ri'asati wal qada', atau dalam urusan leadership kepemimpinan, atau dalam urusan qada, kehakiman, ketika ada sengketa Rasulullah memutuskan seperti ini, maka semuanya itu wa nuqila ilaina bisanadin sahihin yakunu hujjatan alal muslimin, yang dinukil kaum muslimin dengan sanad yang sahih, maka itu semua adalah hujjah, maka semua adalah dalil, masdar untuk kaum muslimin. Wa masdaran tasyri'iyyan yastanbitu minhul mujtahidun al-ahkam syar'iyyah li af'alil mukallafin. Dan dia adalah sumber syar'i yang para ahli ijtihad, mujtahid itu ahlu ijtihad. Jadi orang-orang yang sudah sampai pada level boleh mengambil kesimpulan pada hukum-hukum yang belum jelas ahkamnya, ahkam syariahnya. Maka itu mereka mengambil atau meminta bantuan dari sunnah. Seperti itu. Adapun dalil-dalilnya, dalil-dalil dari ini semua
Nah, beliau di sini menukilkan dalil-dalilnya dari Quran. Yang pertama adalah nususul Qur'anil Karim, nas Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasul itu sudah bilang perintah, ambil. Kalau sudah bilang larang, maka jangan diambil. Ini surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Itu surat An-Nisa ayat 59. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan dalil dari sunnah tersendiri atau ucapan Rasul bahwa beliau adalah musyarri, atau bahwa beliau itu juga punya kebijakan untuk membuat syariat dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau bersabda, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku Rasulullah SAW itu diberi Quran dan yang semisalnya seperti Quran itu. Artinya sunnah adalah juga merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Quran. Itu maksud dari hadis beliau. Kemudian dalil selanjutnya adalah amalan sahabat. Amalan sahabat di mana di sini beliau berkata, faqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat itu di kehidupan Rasulullah SAW yumathiluna yamtasiluna awamirahu wa nawahihi. Mereka itu mengerjakan semua perintah dan menjauhi larangannya dari Nabi Muhammad. Wala yufarriquna baina hukmin auhallahu bihi fil Qur'an wa hukmin sadara min Rasulillah SAW. Dan mereka sahabat itu tidak membeda-bedakan, oh ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat lebih semangat, enggak. Oh ini perintah Rasul, maka sahabat kurang semangat, enggak dibeda-bedakan seperti itu. Kan terkadang kita kalau kita anggap orang yang memberi perintah itu kedudukannya tidak tinggi, oh ini perintah presiden, kita kerjakan langsung. Oh ini perintah siapa gitu, maka kita ngerjakannya agak malas-malas. Ini perintah dosen, kita kerjakan. Ini perintah adik kita. Nah itu kan. Jadi ini menunjukkan bahwa sunnah adalah hujjah, karena sahabat melakukan semuanya itu tanpa membeda-bedakan mana perintah Allah dan mana perintah Rasul. Dan di sini dijelaskan bahwa peran sunnah, as-sunnatu imma bayanun lil kitab. Sunnah itu dia adalah penjelas dari Quran. Kalau ada yang belum dijelas di Quran, dijelaskan di hadis atau di sunnah. Kemudian ziyadah ala dzalik, juga sunnah itu menambahkan hukum-hukum yang tidak ada di Quran. Jadi ada beberapa syariat atau hukum yang adanya di hadis, nggak ada di Quran, seperti itu. Kemudian muqayyad limutlaqihi, dia mentakid, mengikat yang tadinya di Quran itu perintahnya agak umum, seperti itu. Wa mukhassis li'amihi, dia mengkhususkan dalil-dalil yang bersifat masih umum. Dan itu adalah peran-peran dari hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW.